Apabila kalian memiliki sebuah pegas, kemudian pegas itu kalian tarik menggunakan gaya sebesar F. Pasti pegas itu akan bertambah panjang sebesar delta X. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi jika besar gaya yang kalian gunakan itu diperbesar atau diperkecil? Nah, untuk menjelaskan ini semua, mari kita belajar tentang hukum Hooke. Baik, langsung saja kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gria Belajar Fisika. Hari ini kita akan belajar tentang hukum Hooke. Nah, kira-kira apa saja ya yang kita pelajari di hukum Hooke? Jangan kemana-mana, simak terus, kita mulai pelajarannya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang modulus Young, yang persamaannya adalah E sama dengan gaya kali panjang benda dibagi dengan luas penampang benda dikali dengan pertambahan panjang benda tersebut. Kalau kalian ubah bentuknya menjadi F sama dengan, maka akan kalian peroleh F sama dengan modulus elastisitas kali luas penampang benda kali pertambahan panjang benda dibagi dengan panjang benda. Nah, kalau kalian amati, ketika kejadian ini berlangsung, nilai dari modulus elastisitas, kemudian luas penampang benda, kemudian panjang benda, itu bernilai konstan. Sehingga bagian E kali A per L ini kita bisa ubah menjadi K. Nah, nilai K ini adalah merupakan nilai dari konstanta pegas atau karakteristik dari pegas tersebut. Kemudian persamaan F sama dengan K kali delta L inilah yang kita sebut dengan hukum Hooke. Pada sebuah pegas akan berlaku hukum Hooke, yaitu gaya sama dengan konstanta pegas kali pertambahan panjang pegas, atau F sama dengan K kali delta X, atau boleh juga delta L. Jadi, ketika kalian memiliki pegas, kemudian kalian memberikan gaya sebesar F pada pegas tersebut, maka pegas akan berubah bentuknya sebesar delta X. Nah, tapi ketika gayanya itu kalian hilangkan, dia akan kembali ke bentuk semula. Hal ini dikarenakan pegas memiliki gaya pemulih, yang besarnya adalah F sama dengan negatif K kali delta X. Negatif ini sendiri artinya arah gaya pemulih ini berlawanan dengan arah simpangannya tadi. Kalau simpangannya tadi ke bawah, maka pemulihnya adalah ke atas, seperti itu. Selanjutnya, kita akan belajar tentang rangkaian pegas. Rangkaian yang pertama adalah rangkaian seri. Bentuk dari rangkaian seri adalah seperti ini, di mana pegas 1 dan pegas 2 dipasang secara berurutan, seperti gambar yang kalian simak seperti ini. Nah, jika kita memberikan gaya sebesar F pada pegas tersebut, maka masing-masing pegas akan mendapatkan gaya. Pegas pertama akan mendapatkan gaya F1, sedangkan pegas kedua akan mendapatkan gaya F2. Nah, besar masing-masing gaya F1 dan F2 ini besarnya adalah sebesar F, atau gaya yang kita berikan tadi. Jadi, masing-masing pegas memiliki gaya yang sama. Selanjutnya, untuk pertambahan panjangnya, pertambahan panjang total pegas merupakan pertambahan panjang pegas pertama ditambah pertambahan panjang pegas kedua, atau delta X sama dengan delta X1 ditambah delta X2. Nah, kalian pasti ingat tentang hukum Hooke, yaitu di
mana delta X itu merupakan gaya dibagi konstanta pegas. Dari sini kita bisa ubah persamaan pertambahan panjang menjadi seperti ini. Delta X berarti F per K sama dengan delta X1 berarti F1 per K1 ditambah delta X2 yaitu F2 per K2. Nah, karena gaya F dan F1 dan F2 itu sama besar, sehingga kita bisa tulis seperti ini. F per K sama dengan F per K1 ditambah F per K2. Selanjutnya kita sederhanakan dengan mencoret nilai F atau gayanya. Sehingga kita peroleh 1 per K sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Nah, ini merupakan persamaan untuk menghitung konstanta pegas pengganti untuk rangkaian seri, yaitu 1 Ks atau 1 K seri sama dengan 1 K1 ditambah 1 K2. Rangkaian pegas berikutnya adalah rangkaian paralel. Kalau rangkaian paralel itu pegas dipasang berjajar seperti ini atau bercabang. Nah, ketika diberi gaya sebesar F, maka pegas ini akan bertambah panjang tentunya. Nah, untuk analisisnya, pertama kita lihat pertambahan panjang dari pegasnya. Nah, ketika diberi gaya sebesar F, ternyata pertambahan panjang untuk pegas pertama dengan pegas kedua itu sama dengan pertambahan panjang pegas total. Atau delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Sedangkan untuk gaya yang bekerja, gaya total yang diberikan itu setara dengan gaya pada pegas pertama ditambah dengan gaya pada pegas kedua. Atau F sama dengan F1 ditambah F2. Nah, berdasarkan hukum Hooke, di mana F sama dengan K kali delta X, kita bisa ubah persamaan tadi menjadi seperti ini. Berarti F itu K kali delta X sama dengan F1 K1 kali delta X1 ditambah F2 yaitu K2 kali delta X2. Nah, karena delta X-nya itu sama semua, delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2, maka kita bisa ubah menjadi seperti ini. K kali delta X sama dengan K1 kali delta X ditambah K2 kali delta X. Kemudian kita sederhanakan sehingga kita peroleh K untuk pengganti paralel itu sama dengan K1 ditambah K2. Selanjutnya, apabila kalian memiliki pegas, kemudian kalian beri gaya sebesar F, pegas tersebut kan akan bertambah panjang sebesar delta X. Nah, ketika kondisi seperti ini, maka pegas tersebut itu memiliki energi yang dinamakan dengan energi potensial pegas. Besarnya energi potensial pegas adalah setengah kali konstanta pegas kali delta X dikuadratkan atau setengah Kx kuadrat. Selanjutnya, agar kita lebih paham, coba kita kerjakan satu soal berikut. 3 buah pegas disusun seperti gambar berikut. Masing-masing pegas memiliki nilai konstanta pegas sebesar K1 sama dengan 400 Newton per meter, K2 sama dengan 600 Newton per meter, dan K3 sebesar 250 Newton per meter. Tentukan besar pertambahan panjang total jika susunan pegas diberi gaya sebesar 5 Newton. Jadi, gambarnya adalah seperti yang di bawah. Kemudian, kita beri gaya sebesar F. Untuk mengerjakan soal ini, maka kalian harus mengerjakannya secara bertahap. Tahap yang pertama adalah bagian K1 dan K2. Nah, kalian mula-mula harus menyederhanakan pegas pertama dan pegas kedua ini.
Jika kalian amati pegas pertama dan pegas kedua, rangkaiannya berbentuk paralel, sehingga untuk mencari konstanta pegas penggantinya, kalian menggunakan persamaan untuk yang bagian rangkaian paralel, yaitu Kp sama dengan K1 ditambah K2. K1 tadi nilainya 400 dan K2 tadi nilainya 600, sehingga diperoleh Kp sama dengan 400 tambah 600. Sehingga diperoleh konstanta pegas pengganti untuk paralel adalah 1000 Newton per meter. Nah, setelah kalian menyederhanakan K1 dan K2 menjadi rangkaian pengganti paralel, maka tahap kedua itu bentuknya menjadi seperti ini. Yang K1 dan K2 berubah bentuk menjadi Kp, dan yang K3 tetap K3. Nah, jika kalian amati bentuk rangkaiannya, ini adalah rangkaian seri. Sehingga untuk menghitung rangkaian pengganti totalnya, itu kalian menggunakan persamaan yang seri, yaitu 1/k seri, karena di sini K totalnya itu K seri, berarti kalian boleh menulisnya menjadi KT. Jadi 1/k total sama dengan 1/k paralel tadi ditambah dengan 1/k3. Sehingga diperoleh 1/k total sama dengan 1/1000 ditambah 1/250. Disamakan penyebutnya menjadi 1/k total sama dengan 1/1000 ditambah 4/1000. Berarti 1/k total sama dengan 5/1000. K totalnya tinggal dibalik, berarti 1000/5. Diperoleh 200 Newton per meter. Selanjutnya tinggal kalian menghitung pertambahan panjang total pegasnya, yaitu persamaannya menggunakan hukum Hooke. F sama dengan K total dikali delta X. Kemudian delta X-nya berarti F atau gaya yang diberikan dibagi dengan konstanta pegas totalnya, yaitu 5/200. Berarti diperoleh 0,025 meter, sehingga delta X-nya menjadi 2,5 cm. Teman-teman semuanya, hari ini kita sudah belajar banyak tentang pegas dan hukum Hooke. Mari kita rangkum bersama untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita tadi sudah belajar tentang hukum Hooke, yaitu gaya sama dengan konstanta pegas kali pertambahan panjang. Kemudian ada rangkaian seri dari pegas, kemudian ada rangkaian paralel dari pegas. Dan yang terakhir tadi kita juga sudah belajar tentang energi potensial pegas yang besarnya adalah setengah Kx kuadrat. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian dulu. Jika teman-teman merasa masih kurang paham, bisa kembali untuk menyimak videonya. Nah, hari ini kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.